reproduksi jantan, organ reproduksi primernya apa kemarin? Testis kan ya? Nah, kalau ini ovarium. Itu untuk hasil telur. Jadi dia produsen telur ya. Kalau diunggas ya, kalau beda ya, tapi fungsinya sama. Kalau diunggas itu kalau saudara pernah makan ya, itu uritan ya, istilahnya uritan untuk telur yang masih kecil-kecil. Nah, itu juga sebenarnya ovarium, tapi pada unggas ya, jadi agak berbeda ya. Ovarium pada unggas itu telurnya banyak gitu ya, penghasil telur. Nah, ini juga penghasil telur sapi ya, bedanya kalau telur unggas ini besar-besar ya, dan bisa kita menjadi telur matahari ya. Telurnya kecil-kecil dan tidak bisa kita goreng menjadi telur mata unggas ya, bedanya itu tidak bisa dibalik. Itu jadi sama-sama bertelur, jadi jangan bingung ya. Jadi manusia, kambing, sapi, domba, ayam, semua bertelur. Ya, betina ya, yang betina ya bertelur. Cuma berbedanya kalau ayam ya telur dan embrionya berkembang di luar ya. Nah, kalau mamalia itu telurnya kecil, mikroskopis ya. Mungkin saya sudah pernah cerita ya, ukurannya 200 mikron, ya, sekitar 200 mikron, ukuran telurnya itu. Sekitarnya itu 200 mikron. 200 mikron itu seberapa? 200 mikron itu kalau kita punya penggaris, yang paling kecil itu kan 1 mili. Ya. Oh berarti segitu Pak? Bukan segitu. Itu masih dibagi 1000 ya. Ya 1 mili itu dibagi 1000. Sudah ketemu belum? Kalau sudah, kalikan 200. Itulah ukuran dari telur. Ukuran ya. Ukuran telur dihasilkan oleh karya. Oke, terus ada ini ovida, kesusuran telur. Kalau kemarin ada apa? Kalau pada yang jantan ada ductus efferent ya. Terus uterus, ya. Uterus itu di sini ya. Uterus itu tempat embrium. Ya. Terus ada cervix. Cervix itu mulut rahim. Ya, kalau bahasa awamnya mulut rahim, di mana sering ada kasus kanker cervix ya, bukan menakut-nakuti ya, dan tidak usah takut. Tapi sekarang kan banyak vaksin ya, vaksin untuk mengatasi kanker ini. Jadi, saudara mahasiswi, mahasiswa putri maksudnya, itu bisa vaksin. Duh, kok bisa divaksin Mbak, padahal itu kan bakteri. Ya, jadi sebenarnya vaksinnya itu secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung, dari prosesnya panjang, tidak usah saya ceritakan, tapi bisa mengatasi adanya kanker di cervix ini. Dan itu bisa menurunkan tingkat kejadian dari kanker cervix itu sangat signifikan ya. Nah, selain itu, luar ya. Ini salurannya, setelahnya itu namanya apa? Jadi ini masih di dalam ya, jadi jangan bingung, ini saluran masih ada dalam tubuh di sini vagina. Sampai ke mana disebut vagina? Ya dari depan cervix ini sampai ke ini, sampai ke lubang kencing ini atau orifisium uretra externum di sini ya, batas ini. Jadi tidak kelihatan. Jadi kalau ada yang bilang mohon maaf, tidak salah, teman tidak kelihatan ini di dalam ya. Nah, setelah itu baru ini namanya vestibul, terus vulva yang kelihatan di sini. Ini termasuk reproduksi bagian. Oke, nanti kita
reduksi betina tadi, ini secara anatomis ya, ini mau tidak mau kita bicara anatomis ya. Ini letaknya di kafum pelvis, rongga pinggul ya. Kafum itu rongga, pelvis itu pinggul. Pinggul atau panggul ya, orang ada yang bilang panggul, ada yang pinggul, boleh. Pinggul di mana? Nah, kalau saudara pernah lihat ya penyanyi dangdut yang pinggul ya itu ya, yang di yang kan pinggul ya. Dan kalau sapi dan oke, menganalogikannya letaknya di mana pinggul itu. Nah, kalau yang kan itu pinggul. Makanya rongga pinggul ada yang sempit, ada yang lebar ya, itu akan mempengaruhi tingkat mudah susahnya melahirkan, salah satunya ya, walaupun faktornya juga banyak ya. Nah, kemudian rongga pelvis ini atau kafum pelvis ini disangga atau dibentuk oleh tulang mana ya. Ya, kalau mau lagi silahkan saudara bisa mempelajari tentang pertulangan itu sampai rumit sekali. Tapi ini hanya saya ambil yang sederhana saja. Ya, jadi pinggul tadi dibentuk oleh ini tulang sakrum, dari oksige, vertebrae berapa? Kemudian dan os coccyx. Ini vertebrae itu tulang ini ya di sini. Di sini ada tulang sakral sakrum ya, pinggul itu di sini. Kemudian adik-adik saudara-saudara sekalian, secara alat reproduksi betina itu tadi di gambar sudah saya terangkan secara sekilas ya. Ada gonad, ada saluran reproduksi, ada reproduksi ya. Jadi hanya 3 bagian ya. Jadi tidak usah bingung ya kalau reproduksinya kok kelihatannya rumit sekali. Enggak rumit. Nah, jadi seperti yang jantan kemarin juga enggak rumit sebenarnya kalau kita breakdown gitu ya. Jadi yang pertama vario, kemudian ovarium itu ada salurannya. Nah, salurannya ini ada ini karena memang secara anatomis berbeda gitu ya strukturnya ya. Jadi bukan kok salurannya satu aja kok namanya berbeda-beda ya, sama seperti kemarin saya menganalogikan sebagai jalan ya. Jalannya ya sebenarnya satu itu aja yang dilewati. Tapi kan namanya beda-beda. Ada begitu belum masuk jalan besar namanya gang senggol, nah, dan seterusnya. Ini juga demikian. Jadi terus mengada-ada namanya berbeda-beda. Jadi Mohon salurannya maaf Pak Sigit, izin memotong. suaranya Suara nggak jelas. Bapak dengarnya seperti agak pecah-pecah gitu Pak. Oke. Bentar ya. Sejak tadi atau baru saja ya? Sejak di awal Pak. Oh, sejak awal. Oke. Bentar ya, saya ganti jalur. Iya, Pak. Cek bagaimana sekarang ya? Ada perbedaan nggak? Masih, Pak. Maaf Pak, izin mungkin Bapak bisa off saja tidak apa-apa Pak, biar mungkin jaringannya lebih lancar. Oke,
Nah, sebentar ya. Cek apakah ada perbedaan? Halo? Sudah lebih jelas, Pak. Sudah lebih baik, Pak. Sudah lebih baik, Pak. Lebih baik, Pak. Oke, nanti kalau misalnya jelek di report lagi ya. Ini saya ganti mikrofon ya. Siap, ya, Pak. Oke, jadi secara anatomi alat reproduksi betina ini saya lanjutkan ya. Terdiri dari gonad, saluran reproduksi, dan alat reproduksi. Jadi saluran reproduksi ada oviduct, uterus, serviks, dan vagina. Nah, gitu. Kemudian alat reproduksi luar adalah vulva dan klitoris. Gitu. Ini gambaran tentang ovarium, ya kurang lebih seperti ini ya. Ini ovarium ya dilakukan potongan melintang itu ya. Dilakukan potongan melintang seperti ini. Ini letaknya pada rongga perut ya, rongga perut. Jadi kalau ovarium ini tidak turun seperti pada testis ya. Kalau testis itu kan ada peristiwa turunnya testis gitu ya. Kalau ini tidak ya, ini tetap di dalam rongga perut ya, tetap di dalam tubuh. Ya. Terus pada hewan menyusui itu ovariumnya ada sepasang yang ukurannya berbeda-beda. Walaupun ukuran dari masing-masing spesies itu tidak begitu jauh perbedaannya ya. Itu tergantung ada spesies, kemudian umur, kemudian stadium reproduksi hewan tersebut. Jadi maksudnya dia itu masih darah ataupun sudah induk, nah itu akan menyebabkan ukuran ovarium menjadi berbeda. Kemudian bentuk dari ovarium, itu tergantung pada hewan. Ada Mohon maaf, Pak. yang Izin Masih menyela. nge-lag, Pak. Suaranya masih ini lagi, Pak. masih Pecah-pecah. Mohon maaf Pak, di saya suaranya tidak jelas dan layar presentasi tidak ada Pak. Oke.
Cek kalau suara bagaimana ya? Aman, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Pak. Sudah lebih baik, Pak. Bisa terlihat belum PPT saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi saya ulangi ya, bentuk ovarium tergantung pada golongan ternak atau hewan. Ada golongan hewan atau ternak yang melahirkan beberapa anak dalam satu kepentingan. Artinya kalau dia melahirkan atau beranak itu lebih dari satu, itu ovariumnya berbentuk seperti buah murbei. Ya. Ada yang belum pernah melihat buah murbei? Ya seperti itu. Itu bentuk dari ovarium hewan yang melahirkan ternak, melahirkan anaknya, contohnya babi, anjing. Sudah golongan hewan yang melahirkan satu saja ya dalam satu kelahiran, umumnya satu, itu ovariumnya berbentuk bulat, panjang, oval. Nah, contohnya pada sapi, pada kerbau. Nah kemudian pada kuda agak berbeda, itu berbentuk seperti ginjal ya. Nah ginjal itu seperti apa Pak? Ya ginjal ya seperti ovarium itu. Jadi harus tahu salah satu ya. Oke. Nah ovarium sendiri digantung ya. Digantung itu maksudnya seperti apa? Kalau digantung itu maksudnya ovarium itu kan ya tidak tergeletak begitu saja ya di dalam tubuh. Hanya mesti ada yang memfiksasi atau menggantung ya, membuat dia tetap pada tempatnya. Nah itu disebut mesovarium namanya. Jadi yang menggantung tadi ya, ligamentum namanya itu mesovarium. Walau namanya sesuai dengan yaitu menggantung apa perbedaan ya, membedakannya. Ya, ada menggantung terus namanya juga kita sahabat yang menggantung Mohon ovarium itu maaf, Pak. mesovarium. Suaranya Cek. masih pecah. Gimana ya, Bu? Ini Iya, Pak. Masih agak pecah. Coba bedanya dimatikan ya. Masih ya? Masih jelek? Masih, Pak. Nah, ya. Itu begini. Cek. Gimana? Aman, Pak. Sudah lebih baik, Pak. Sudah baik, Pak. Lebih baik, Pak. Tapi masih kurang bagus. Lebih baik itu cuma lebih baik meningkat sedikit gitu atau bagaimana? Sedikit, Pak. Oh, Meningkat. sedikit. Ya. Udah lancar, Pak. Tidak patah-patah kayak tadi. Ya. Hanya ada kemajuan, Pak. Video kalian dimatikan semua aja. Baik. Ya, Pak. baik, Pak.
Oke, saya coba share screen lagi. Nanti jelek lagi atau enggak. Sudah bisa terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi fungsi ovarium, saya lanjutkan, itu menghasilkan sel telur ya. Kemudian menghasilkan hormon ya. Hormon yang dihasilkan ada estrogen, ada progesteron, kemudian ada juga inhibin namanya. Ini gambaran ovarium, tidak usah dilihat ruwetnya, ini enggak ruwet sebenarnya, ini hanya menggambarkan di dalam ovarium itu ada apa gitu ya, di dalam ovarium. Ini kalau di ayam yang saya ceritakan tadi, itu kan uritannya itu di sini, tapi kalau ayam kan telurnya besar-besar, jadi ovariumnya sendiri hampir tertutup karena terlalu kecil ya. Itu. Nah ini kita gambarkan kalau di dalam ovarium itu ada folikel. Folikel itu tempat berkembangnya telur, ya. Kantong telurnya itu folikel. Folikelnya itu awalnya namanya primer, kemudian tambah dewasa, kemudian ada sekunder, kemudian ada tersier, dan ada folikel yang sudah masak ya. Ada folikel di graf, dan ini gambaran telur yang sudah dilempar dari folikelnya itu. Peristiwa ini namanya ovulasi ya. Peristiwa ini namanya ovulasi ya. Ini terjadi kapan? Terjadi hanya satu kali dalam satu siklus, yaitu sekitar 24 hari sekali kalau pada sapi ya. Kalau pada manusia ya 28 hari sekali ini terjadi ovulasi ini, terjadi pelemparan telur ini. Ini berarti itu bertelur, Pak, ya, boleh dikatakan begitu. Kalau kita lihat Suaranya masih kambuh lagi, Pak. oh ya. Maaf Pak, izin mungkin ini karena share screen ya Pak, jadi suaranya agak patah-patah. Ya. Oke, gimana? Tidak jelas, Pak. Masih belum Patah-patah Pak. Masih jelas. Iya Pak, masih belum jelas. Oke, sebentar ya. Maaf, agak sedikit. Mungkin share screen-nya atau PPT-nya bisa dikirim ke kami biar salah satu dari kami bisa share screen. Jadi suaranya Bapak tidak terputus-putus. Oh, ini enggak share screen juga masih putus-putus kan? Ya, coba saya pakai yang lain coba. Nah, kalau Baik, Pak. seperti ini lancar, Pak. Oh, kalau sepertinya lancar. Iya. Udah, kita nggak usah pakai share screen aja, kita cerita-cerita aja. Jadi nanti banyak saya kirim ya. Baik, Pak. Oke, Pak. Tapi untuk PPT yang Pak. buku Baik, lain Pak. juga belum dikirim ke kami ya Pak.
Oke, kalau saya dari sini bisa nggak? Kedengaran Pak. Lancar, Pak. Lancar, Pak. Jelas, Pak. Cek, bisa nggak ya? Bisa Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa terlihat nggak? Saya kok masih penasaran. Bisa, Pak. Bisa, Bisa Pak. Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Lihat, Pak. Ya. Bisa.